3, 2, 1. Halo semuanya, welcome to my video. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Alia Desi Kustikayati. Saya sebagai perwakilan dari kelompok 4, mata kuliah Hukum Bisnis, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta. Nah, di video kali ini, saya akan menjelaskan isi dari katalog kelompok kami yang membahas terkait lembaga penjamin. Oke teman-teman, kita langsung masuk aja ya ke halaman yang pertama. Di halaman yang pertama, ini ada kata pengantar, dan di halaman kedua ada daftar isi. Nah, di e-katalog ini kita akan membahas beberapa materi. Di antaranya yang pertama yaitu ada pendahuluan. Di pendahuluan ini kita akan membahas materi terkait pengertian lembaga penjamin dan tujuan dari lembaga penjamin. Nah, materi yang kedua ada asas lembaga penjamin. Materi yang ketiga ada kategori lembaga penjamin. Materi yang keempat ada istilah lembaga penjamin. Yang kelima ada tugas pokok lembaga penjamin. Yang keenam fungsi lembaga penjamin. Dan yang terakhir yaitu badan hukum lembaga penjamin. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke materi yang pertama yaitu pendahuluan. Sebelumnya teman-teman tahu nggak sih apa itu lembaga penjamin? Nah, kalau teman-teman belum tahu, aku bakal kasih tahu nih. Jadi, lembaga penjamin adalah lembaga keuangan non-bank yang melakukan kegiatan pemberian jaminan oleh penjamin kepada penerima jaminan untuk mendorong kemandirian dan pemberdayaan bagi dunia usaha. Nah, tujuan dari lembaga penjamin ini sendiri yaitu untuk menjamin simpanan nasabah serta turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya. Nah, dalam menyelenggarakan usahanya, lembaga penjamin haruslah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Hal ini diperlukan agar tujuan dan fungsi lembaga penjamin dapat melindungi kepentingan nasabah dan menjadi bukti legalitas atas izin usahanya. Oke, lanjut ke materi selanjutnya yaitu ada asas lembaga penjamin. Lembaga penjamin memiliki 8 asas, di antaranya yang pertama ada asas kepentingan nasional, yang kedua adalah asas kepastian hukum atau legalitas, yang ketiga ada asas keterbukaan, yaitu lembaga penjamin harus memberikan informasi secara aktual kepada nasabah terkait jaminannya. Nah, yang keempat ada asas akuntabilitas atau pertanggungjawaban dan kredibilitas. Yang kelima ada asas profesionalisme, yaitu lembaga penjamin harus menjunjung tinggi regulasi serta bekerja secara profesional. Nah, yang keenam ada efisiensi berkeadilan, yang ketujuh ada edukasi, dan yang terakhir yaitu perlindungan konsumen. Di asas perlindungan konsumen ini, lembaga penjamin harus bisa menjamin keamanan dokumen si penjamin, serta bertanggung jawab penuh atas barang pinjaman. Nah, masuk ke halaman selanjutnya yaitu ada kategori lembaga penjamin. Lembaga penjamin dapat dikategorikan menjadi beberapa lembaga. Yang pertama ada lembaga penjamin simpanan, yaitu lembaga independen yang didirikan oleh pemerintah yang berfungsi untuk menjamin dan melindungi simpanan nasabah perbankan di Indonesia. Nah, yang kedua ada lembaga penjamin kredit, yaitu badan hukum yang bergerak di bidang keuangan dengan kegiatan usaha pokoknya yaitu melakukan menjamin kredit. Nah, yang ketiga ada lembaga penjaminan infrastruktur, yaitu Persero yang didirikan untuk tujuan memberikan penjaminan pada proyek kerjasama pemerintah dengan cara penyediaan penjaminan infrastruktur. Nah, yang keempat ada lembaga penjaminan mutu. Lembaga penjaminan mutu adalah unsur pelaksana sistem penjaminan mutu akademik yang melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi serta memelihara jaminan mutu lulusan yang berada di pengawasan, tanggung jawab, dan pimpinan. Nah, masuk ke materi selanjutnya yaitu istilah lembaga penjamin. Dalam materi ini kami mengambil istilah dari lembaga penjamin simpanan. Nah, lembaga penjamin simpanan ini memiliki beberapa daftar istilah. Di antaranya yang pertama ada agunan, yaitu sebuah jaminan yang diserahkan nasabah debitur kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan. Nah, yang kedua ada enhanced due diligence, yaitu tindakan yang lebih mendalam dilakukan bank pada saat berhubungan dengan nasabah yang tergolong berisiko tinggi, termasuk politically exposed person, terhadap kemungkinan pencucian uang dan pendanaan terorisme.
Nah, yang ketiga ada customer due diligence, yaitu kegiatan yang berupa identifikasi, verifikasi, dan pemantauan yang dilakukan oleh bank untuk memastikan bahwa transaksi tersebut sesuai dengan profil nasabah. Nah, yang keempat ada program restrukturisasi perbankan, yaitu sebuah program yang diselenggarakan untuk menangani permasalahan perbankan yang membahayakan perekonomian nasional. Nah, yang terakhir ada purchase and assumption, yaitu sebuah metode resolusi penanganan bank gagal, di mana pembeli atau assuming bank membeli sebagian atau seluruh aset bank. Oke, masuk ke halaman selanjutnya, yaitu ada tugas pokok lembaga penjamin. Setiap kategori dari lembaga penjamin itu memiliki tugasnya masing-masing. Yang pertama ada lembaga penjamin kredit. Nah, tugas lembaga penjamin kredit yaitu ada melakukan penjamin kredit atau pembiayaan. Nah, yang kedua ada melakukan penjaminan pinjaman yang disalurkan oleh koperasi simpan pinjam. Nah, yang ketiga ada melaksanakan penjaminan kredit dan pinjaman program kemitraan yang disalurkan oleh BUMN. Selanjutnya ada lembaga penjamin simpanan. Tugas lembaga penjamin simpanan yang pertama yaitu adalah merumuskan dan menetapkan kebijakan pelaksanaan penjamin simpanan. Yang kedua ada merumuskan dan menetapkan kebijakan dalam rangka turut aktif memelihara stabilitas sistem perbankan. Nah, yang ketiga yaitu merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan penyelesaian bank gagal yang tidak berdampak sistemik maupun yang berdampak sistemik. Nah, yang ketiga ada lembaga penjamin mutu. Tugasnya yang pertama yaitu ada menyiapkan dan merancang sistem penjaminan mutu. Yang kedua yaitu menyiapkan instrumen-instrumen dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring penjaminan mutu. Dan yang ketiga ada menyusun rancangan kebijakan mutu dan standar mutu. Dan yang keempat yaitu merencanakan tindak lanjut perbaikan mutu sebagai hasil evaluasi penerapan sistem mutu. Dan yang terakhir yaitu lembaga penjamin infrastruktur. Tugas lembaga penjamin infrastruktur ini yaitu untuk melaksanakan pemberian jaminan atas kewajiban finansial untuk membayar kompensasi kepada badan usaha saat terjadi risiko infrastruktur sesuai dengan alokasi yang disepakati. Nah, pada intinya, tugas pokok lembaga penjamin itu untuk membentuk dan merumuskan berbagai kebijakan yang digunakan dalam rangka pelaksanaan pemberian penjaminan di dalam suatu bidang. Oke, masuk ke halaman selanjutnya yaitu ada fungsi lembaga penjamin. Selain memiliki tugas pokok masing-masing, lembaga penjamin juga memiliki fungsi yang berbeda-beda. Di antaranya yang pertama adalah lembaga penjamin kredit, yaitu berfungsi untuk menjamin pemenuhan kewajiban finansial khususnya UMKM sebagai penerima kredit dari bank atau lembaga keuangan. Nah, yang kedua ada fungsi lembaga penjamin simpanan yaitu untuk menjamin simpanan serta turut aktif memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya. Nah, yang ketiga ada fungsi lembaga penjamin mutu yaitu untuk mengembangkan dan melaksanakan sistem penjaminan mutu akademik sesuai dengan keadaan sosial budaya kampus. Nah, yang keempat ada fungsi lembaga penjamin infrastruktur yaitu ada mendukung kesuksesan perolehan pembiayaan serta potensi perbaikan tenor, bunga atau syarat pembiayaan, dan untuk meningkatkan keyakinan serta memberikan kenyamanan berinvestasi kepada investor ataupun perbankan. Lanjut ke materi selanjutnya yaitu Badan Hukum Lembaga Penjamin. Badan Hukum Lembaga Penjamin dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu ada perusahaan umum, yang kedua yaitu perseroan terbatas, dan yang ketiga yaitu koperasi. Untuk syarat badan hukum perusahaan umum, yaitu lembaga penjamin hanya boleh dimiliki oleh pemerintah pusat sesuai undang-undang yang mengatur tentang badan usaha milik negara atau BUMN. Sedangkan lembaga penjamin yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas hanya bisa dimiliki oleh warga negara Indonesia dan atau badan hukum di Indonesia yang secara langsung atau tidak langsung sepenuhnya dimiliki oleh warga negara Indonesia. Dan yang ketiga yaitu koperasi. Badan hukum ini hanya dapat dimiliki oleh anggota koperasi sesuai dengan undang-undang yang mengatur mengenai pengoperasian, yaitu pasal 6 POJK yang berbunyi lembaga penjamin yang berbentuk badan hukum koperasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf C yang melakukan kegiatan penjaminan tidak dapat bertindak sebagai penerima jaminan dan atau terjamin. Masuk ke halaman selanjutnya yaitu ada studi kasus. Untuk studi kasus kali ini kita mengambil kasus korupsi dari PTA. Jadi PTA ini telah diduga merugikan keuangan negara sebesar 23,7 triliun. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memvonis terdakwa kasus korupsi di PTA yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan pencucian uang.
Nah, dari kasus tersebut, kita dapat melihat nih bahwa PTA itu telah melanggar wewenangnya sebagai lembaga penjamin simpanan, di mana wewenang dari lembaga penjamin simpanan itu sendiri yaitu untuk menjamin serta melindungi simpanan atau tabungan nasabah. Selain itu, PT tersebut juga telah melanggar asas lembaga penjamin, yaitu asas akuntabilitas dan asas perlindungan konsumen. PT tersebut tidak bertanggung jawab atas simpanan nasabah atau konsumen dan telah terbukti secara sah melakukan korupsi serta pencucian uang. Selanjutnya ada kesimpulan. Dari materi yang telah saya jelaskan tadi, kita dapat simpulkan nih bahwa lembaga penjamin adalah lembaga keuangan non-bank yang melakukan kegiatan pemberian jaminan oleh penjamin kepada penerima jaminan. Dan lembaga penjamin ini memiliki beberapa jenis atau kategori. Dan setiap kategori lembaga penjamin itu memiliki tugas dan fungsinya masing-masing. Namun, secara garis besar, fungsi utama dari setiap lembaga penjamin adalah untuk memberikan jaminan kepada badan usaha, baik swasta maupun pemerintah ataupun perorangan, sesuai dengan arah atau lini lembaga penjamin tersebut. Nah, dalam menyelenggarakan usahanya, lembaga penjamin haruslah terdaftar di OJK. Hal ini diperlukan agar tujuan dan fungsinya dapat melindungi kepentingan nasabah dan menjadi bukti legalitas atas usahanya. Oke, untuk halaman selanjutnya yaitu ada profil dari dosen kami, yaitu Pak Suherdi, SPD SHMM, selaku dosen mata kuliah Hukum Bisnis, Program Studi S1 Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta. Nah, di sini kami sangat mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Suherdi, SPD SHMM, yang telah membantu serta membimbing kami dalam menyelesaikan tugas di katalog ini. Selanjutnya yaitu profil dari anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri yaitu Alia Desi Kustikayati, yang kedua ada Clara Aska Nabilah, yang ketiga ada Fikri Adi Nugraha, yang keempat ada Novi Samtriana Dati, yang kelima ada Puja Ajmalah, dan yang keenam ada Terry Andrew William, serta yang terakhir ada Fares Wirdato Madi. Oke, selesai sudah penjelasan mengenai e-katalog kelompok kami yang membahas terkait lembaga penjamin. Nah, jadi gimana nih teman-teman? Setelah mendengar penjelasan aku tadi, pastinya teman-teman jadi lebih ngerti dong terkait lembaga penjamin. Oh iya, kalau teman-teman punya kritik dan saran terkait penjelasan saya serta e-katalog kami, teman-teman bisa banget nih nulis kritik dan sarannya di kolom komentar. Karena kritik dan saran dari teman-teman sangat berguna untuk kami dapat mengevaluasi kinerja kami agar kedepannya kami bisa melakukan yang lebih baik lagi. Oh ya teman-teman, jangan lupa juga ya untuk like dan share video ini agar e-katalog yang kami buat ini dapat memberikan manfaat serta menambah wawasan atau pengetahuan untuk teman-teman di luar sana. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton. See you next time and see you on the next video.